Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Azab yang tertunda. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Lebih baik pakai baju yang biasa saja, tapi hatinya hati yang takut kepada Allah, hati yang tunduk kepada Allah. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Kalau sudah ilmu tidak bermanfaat, maka hati tak ada rasa takut kepada Allah. Enak aja dia berjalan di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara yang dikirimkan Allah, tapi melawan perintah Allah, memusuhi para pewaris Nabi Allah. Mana itu Allah? Mana itu bala? Mana itu musibah? Padahal sebenarnya Allah sedang menunda azabnya. Azab yang tertunda disebut dengan istidraj. Azab yang tertunda. Allah Maha Kuasa, tapi Allah menunda azab itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami menunda azabnya, mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur umurnya panjang, aku ulur badannya sehat, aku ulur kekuasaannya, aku ulur anak-anaknya, aku ulur. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'un Allah, mereka merasa menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang sedang mempermainkan mereka dengan tipu daya. Inilah yang disebut dengan nikmat. Casingnya azab, isinya laknat berbaju nikmat. Ini yang paling kita takutkan. Ada orang yang sakit terbaring di rumah sakit ruang ICU, tapi tangannya bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang yang miskin susah melarat, tapi dia tidak pernah makan haram. Laknat di atas laknat adalah badanmu sehat, kau masih diberikan waktu untuk hidup, tapi tidak dipakai untuk beramal soleh. Itulah yang sesungguhnya laknat. Tapi kadang manusia ini cara berpikir, mindsetnya sudah rusak. Ketika aku sehat, aku dapat nikmat. Ketika aku punya uang, aku dapat nikmat. Ketika aku ada jabatan, aku dapat nikmat. Ketika aku sakit, berarti aku kena azab. Ketika aku menjadi miskin, berarti kena azab. Kalla, kalla, tidak demikian kata Allah. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ada sebagian manusia ini ketika dia diuji Allah Ta'ala, disempitkan rezekinya, dia berkata, fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan aku. Tidak begitu caranya. Boleh jadi dalam sakitmu itu Allah sedang mengangkat derajatmu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, galau, sakit, duri menusuk tapak kaki. Sebenarnya Allah sedang membersihkan setiap salah dan dosa-dosa. Makanya kita husnuzan. Ini kadang kita pulang dari rumah sakit, gimana keadaan si Anu? Kelihatannya su'ul khotimah. Dia boleh jadi sudah bertobat dan dosanya diampunkan Allah, sedangkan su'uzon kita akan kita bawa sampai menghadap Allah. Uzkuru mahasina mautakum, sebutlah yang baik-baik saja. Gimana kau lihat jenazah Ustaz Somad tadi? Hitam wajahnya. Memanglah aku hitam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kau isi waktumu dengan buruk prasangka jelek kepada hamba-hamba Allah. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata orang yang melepas jenazah. Yang ngasih tahu bahwa dia akan istirahat terakhir itu siapa? Justru itulah azab yang pertama dia rasakan, azab kubur. Setelah itu dia akan meniti titian siratal mustaqim, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan kering kerontang, tidak ada naungan, tenggelam karena keringatnya, akan dihisab, dihitung segala amalnya. Mana nikmat itu? Nikmat hanya bagi orang yang sempat beramal amal soleh. Jadi kematian bukan istirahat saudaraku, kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itulah garis start awal dari segalanya. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali, manusia ini semuanya tidur. Walamma matu intabahu, ketika mereka mati, keluar roh dari jasad, intabahu, mereka pun baru tersadar. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan. Dia di dalam perut ikan itu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Dia gerakkan kakinya. Ketika dia lihat kakinya bergerak, di situ dia sadar bahwa dia masih hidup, dan dia langsung bersujud. Dan apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya nanti kalau malam pertama kali gerakkan kaki. Kalau masih bergerak, alhamdulillah. Kalau pada waktu malam kau buka mata masih nampak jam dinding, melompatlah dari tempat tidur, ambillah wudhu. Kalau suatu malam kau terbangun buka mata karena handphone masih berbunyi, bangunlah,
ada masanya nanti ketika kau terbangun gelap, tiba-tiba kau dengar suara marabbuka. Saat itu apa yang akan kau katakan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah aku tenggat masa waktu tambahan walaupun hanya sejenak, sesaat, semenit, sedetik ya Allah. Kalau aku beri engkau kehidupan tambahan, kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah, aku mau wakaf tanah masjid, aku mau makmurkan masjid. Umur tidak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Umur bukan paket. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Sampai masanya matamu yang selama ini tidak melihat neraka jahanam. Mana malaikat Malik itu? Mana neraka itu? Mana malaikat maut itu? Sombong, angkuh, gagah, perkasa karena hidup di atas muka bumi Allah. Sampai masanya kau akan tua, sampai masanya kau akan sakit, sampai masanya kau akan mati. Mana Fir'aun? Mati. Mana Qarun? Mati. Mana Bal'am? Mati. Mana Namrus? Mati. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya matamu akan melihat neraka Allah, mendengar azab Allah. Lalu mereka berkata, diceritakan dalam Al-Quran, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Saat itu keyakinan tak lagi bermakna. Di mana keyakinan bermakna? Di sini keyakinan bermakna. Tidak nampak, tidak pernah dilihat, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Itulah iman, itulah akidah, itulah tauhid. Kalau bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh dengan tangan, itu materi, benda. Tapi pada saatnya kita akan dihadapkan bahwa yang materi ini akan sirna, dan yang tidak nampak itulah menjadi nyata. Ketika sekarang, inilah yang nyata. Mobil nyata, rumah nyata, jabatan nyata. Sedangkan akhirat hanya fiksi semata. Tapi nanti sampai masanya, neraka itulah yang nyata, surga itulah yang nyata, amal solehmu yang nyata. Dan semua yang nyata sekarang hanya tinggal kenangan semata. Memang sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga harum semerbak daripada bangkai. Bukan hadis Nabi, dapat di grup WhatsApp. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru mengatakan, jangan larut dengan dunia, isilah dengan amal-amal soleh. Alah, kata-kata yang diulang semata. Kami sudah mendengar itu sejak kami kecil. Fadzakir, berikan peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, saling ingat mengingatkan. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas muka bumi Allah, tapi tak pernah mengajak hamba Allah kepada jalan Allah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat petunjuk karena lisanmu. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah termahal, kendaraan terhebat. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya bukan ustadz, saya tidak profesor doktor LCMA, saya hanya orang biasa. Mengajak orang ke jalan Allah tidak perlu profesor doktor kiai tuan guru. Ngajak sholat. Kalau kau pemimpin perusahaan, kau ajak karyawanmu sholat berjamaah. Kalau kau kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kau pakai jabatan kekuasaanmu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Dalam satu hembusan nafasmu, kau sedang bekerja untuk negara, tapi kau juga sedang beramal untuk menolong agama. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkum. Bapak bisnis apa sekarang? Alhamdulillah saya bisnis emas dan intan, Pak Ustaz. Hebat sekali, emas dan intan. Iya, emasnya apa? Masjid. Intannya intan surullah. Mengajak orang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak anak, menenteng tangan anak, membawa ke pintu masjid, mengajarkan kalau masuk sini kaki kanan, sampai di sini kau bacakan Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Jangan langsung duduk salat sunat tahiyatul masjid. Simple, sederhana, kecil, remeh temeh. Kau tidak tampil di televisi yang besar, kau tidak mendengarkannya di radio, tapi saat itu anakmu akan mengajarkan anaknya, anakmu akan mengajarkan istrinya, dan mereka akan menyampaikan kepada umat. Itulah yang dikatakan Nabi, putus mobilmu, putus rumahmu, putus jabatanmu, putus hartamu, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Berapa banyak orang yang hafal doa makan, hafal doa minum, hafal doa masuk WC, hafal doa masuk masjid, tapi tidak pernah berdoa sama sekali. Doa bukan untuk dihafal. Berapa banyak orang yang nilai akhlaknya A, nilai akhlaknya tinggi, tapi tidak berakhlak. Kamu jurusan apa? Jurusan akhlak. Kenapa tidak berakhlak? Akhlak untuk ujian aja.
Akhlak adalah segala tatap mata, bisikan hati, perbuatan kita. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Akhlak yang paling baik adalah akhlak yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tidak boleh kosong daripada amal-amal saleh.